Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Indriana Dewi Eka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebut rekonstruksi akan digelar secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pembunuhan, hingga pembuangan jenazah oleh para tersangka. Ketiga tersangka yaitu Devara Putri Prananda, Didot Alfiansyah, dan Muhammad Reza akan dihadirkan dalam rekonstruksi. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 15 saksi, mulai dari orang terdekat hingga saksi yang berada di lokasi pembunuhan serta penemuan jenazah. Informasi terkini kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dede Ibin di Banjar, Jawa Barat. Dede, apakah rekonstruksi siang ini sudah berlangsung? Ya, baik. Paskalis dan juga saudara, memang rencananya Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi secara menyeluruh mulai dari wilayah Kabupaten Bogor, kemudian juga Cirebon, Kuningan, hingga berakhir di tempat pembuangan jasad korban di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat. Perlu diinformasikan, Paskalis, tadi sempat informasi dan adanya sebuah jawaban dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Dia menyatakan bahwa rekonstruksi akan dilakukan terlebih awal di Kabupaten Bogor, di mana awalnya korban dilakukan atau dibunuh oleh seorang eksekutor yaitu Muhammad Reza bersama dua rekannya yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi untuk rekonstruksi di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat akan dilakukan pada minggu depan. Ya, saat ini memang apa yang kita lihat di belakang saya ini di mana lokasi tempat pembuangan jasad korban Indriana Dewi Eka yang meninggal akibat cinta segitiga di wilayah Cilengkong, Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat. Di sini memang di lokasi masih terpasang garis polisi dan tidak satupun warga yang melakukan atau melintas masuk ke wilayah tersebut. Memang di sini terpantau masih sepi, belum ada siapa-siapa, salah satu petugas pun belum terlihat hingga siang hari ini dan sampai rencananya itu direncanakan minggu depan. Kemudian perlu diinformasikan memang rekonstruksi hari ini dilakukan secara menyeluruh kembali dari mulai Bogor, di mana Indriana tewas mengenaskan dengan cara dicekik oleh Muhammad Reza di mobil di daerah Kabupaten Bogor. Kemudian juga rekonstruksi bakal dilakukan secara utuh mulai dari kos-kosan pelaku yang menjadi tempat merencanakan pembunuhan. Hingga perjalanan pelaku pembunuhan bersama korban mulai dari Banjar, kemudian hingga pelaku pulang ke Jakarta. Kemudian perlu diinformasikan juga saudara dan juga Paskalis, memang tidak tersangka yang terlibat mulai dari Devara Putri, kemudian Didot Alfiansyah, dan eksekutor Muhammad Reza Swastika. Ini bakal dihadirkan langsung dalam rekonstruksi yang dilakukan hari ini di Kabupaten Bogor. Kemudian juga memang pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat sudah memeriksa 15 orang saksi untuk melengkapi kasus pembunuhan Indriana Dewi ini. Seperti itu yang dilaporkan dari Kota Banjar, Paskalis. Oke, Dede boleh singkat mungkin, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini sebagai lokasi tempat pembuangan jenazah akan dilakukan rekonstruksi pekan depan. Kalau yang dilakukan rekonstruksinya hari ini di Bogor, adakah informasi penyidik akan menggali apa saja dari rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini? Ya, memang informasi yang didapat dari jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat tadi sempat kita berbincang atau melakukan konfirmasi bahwa rekonstruksi dilakukan secara menyeluruh mulai dari awal motifnya korban jasad Indriana Dewi meninggal dunia atau dibunuh oleh tiga pelaku yang diantaranya yaitu salah satunya pacar dari korban sendiri, kemudian juga ada salah satu melibatkan mantan caleg DPR RI yang gagal kemarin di tahun 2004, kemudian juga ada eksekutor. Di sini memang polisi akan melakukan pendalaman bagaimana motif awal pembunuhan yang sebenarnya. Memang kemarin 3 hari yang lalu Polda Jawa Barat sudah melakukan prarekonstruksi di lokasi yang tadi awalnya mau di lokasi di sini,
Namun melihat banyaknya warga yang berdatangan ke lokasi sehingga prarekonstruksi dilakukan di Polsek Banjar yang tidak jauh dari lokasi. Memang ada beberapa adegan, itu sebanyak 38 adegan, mulai dari jasad korban dibunuh di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian dibawa ke wilayah Cirebon, dan dibawa ke Kuningan hingga salah satu kendaraan yang membawa jasad korban bersama 3 tersangka mengalami mogok akibat mesinnya terbentur oleh batu, sehingga oli mesin bocor. Kemudian mobil tersebut ditowing, diangkut oleh kendaraan online yang dibawa menuju kota Banjar. Nah, di sini pelaku 3 tersangka mencari lokasi bengkel, di mana bengkel tersebut yang tidak jauh adanya tempat pembuangan mayat jasad korban. Bahkan menurut informasi dari salah satu pemilik bengkel yang tadi saya konfirmasi, 3 pelaku sempat menginap di kontrakan yang tidak jauh dari bengkel di mana mobil tersebut sedang diperbaiki. Kemudian juga sebelum melakukan pembuangan mayat jasad Indriana, 3 pelaku sempat menginap di salah satu hotel di Cisaga, wilayah Kabupaten Ciamis. Dan informasinya dari pihak kepolisian bahkan diduga dari pemilik bengkel sendiri bahwa jasad korban dibuang oleh 3 tersangka itu sekitar pukul 2.00 dini hari pada malam Jumat. Seperti itu, Paskalis, yang perlu diinformasikan. Baik, terima kasih Dede Ibin melaporkan langsung dari Banjar, Jawa Barat.